Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang pasien laki-laki usia 55 tahun dirawat dengan diagnosa pneumonia. Hasil pengkajian menunjukkan RR 32 kali menit, suhu 38,5 derajat Celcius, batuk berdahak, dan sesak napas. Tindakan keperawatan utama yang perlu dilakukan adalah A. Menganjurkan minum air hangat. B. Memberikan oksigen sesuai kebutuhan. C. Memberikan antibiotik oral. D. Menyemangati pasien agar tetap aktif. Melatih napas dalam. Jawaban B. Memberikan oksigen sesuai kebutuhan. Pembahasan. Prioritas utama pada pasien dengan pneumonia dan sesak napas adalah meningkatkan oksigenasi. Karena sesak napas dan RR meningkat menunjukkan gangguan ventilasi, pemberian oksigen dapat mencegah hipoksia. Intervensi lain seperti minum hangat dan latihan napas dalam dapat diberikan setelah stabil. Soal nomor 2 P3K Perawat. Pasien dengan gagal jantung kongestif mengeluh sesak napas saat tidur dan bengkak di tungkai. Apakah tujuan jangka pendek yang tepat? A. Pasien tidak mengalami nyeri dada. B. Pasien menunjukkan tekanan darah normal. C. Pasien tidak mengalami edema. D. Pasien tidak mengalami sesak napas. E. Pasien menunjukkan kadar Hb normal. Jawaban D. Pasien tidak mengalami sesak napas. Pembahasan. Tujuan jangka pendek adalah kondisi yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Pada kasus ini, mengurangi sesak napas adalah prioritas karena berkaitan langsung dengan gangguan perfusi dan bisa memburuk dengan cepat. Soal nomor 3 P3K Perawat. Pasien dengan ulkus peptikum mengeluh nyeri ulu hati setelah makan. Intervensi keperawatan yang tepat adalah A. Memberi makanan pedas. B. Menganjurkan makan 3 kali sehari. C. Memberikan analgesik. D. Mengajarkan teknik relaksasi. Menganjurkan makan dalam porsi kecil dan sering. Jawaban A. Menganjurkan makan dalam porsi kecil dan sering. Pembahasan. Porsi kecil dan sering dapat mengurangi stimulasi asam lambung berlebihan dan mengurangi iritasi mukosa lambung. Makanan pedas dan makan besar bisa memperparah gejala. Soal nomor 4 P3K Perawat. Seorang pasien DM tipe 2 menunjukkan luka terbuka di kaki kanan. Perawat melihat adanya jaringan nekrotik dan bau busuk. Apa prioritas utama perawat? A. Mengganti balutan setiap 8 jam. B. Menilai tanda infeksi dan merujuk ke dokter. C. Mencuci luka dengan air hangat. D. Memberikan analgesik. Mengajari pasien cara perawatan luka mandiri. Jawaban B. Menilai tanda infeksi dan merujuk ke dokter. Pembahasan. Infeksi luka diabetik dapat cepat memburuk. Jaringan nekrotik dan bau busuk menandakan infeksi berat, sehingga prioritas adalah kaji dan segera rujuk untuk penanganan lanjut, termasuk kemungkinan debridan. Soal nomor 5 P3K Perawat. Pasien post-operasi hari kedua mengeluhkan nyeri. Di luka operasi dengan sedikit keluar cairan, tindakan perawat yang paling tepat adalah A. Memberi analgetik dan observasi. B. Mengganti balutan dengan teknik steril. C. Mengompres luka dengan es. D. Memberi antibiotik. E. Menutup luka dengan kasa kering. Jawaban B. Mengganti balutan dengan teknik steril. Pembahasan. Hari kedua post-operasi, keluarnya cairan bisa wajar tapi harus dicegah infeksi. Teknik steril saat mengganti balutan mengurangi risiko infeksi sekunder dan menjaga proses penyembuhan optimal. Soal nomor 6 P3K Perawat.
pasien dengan fraktur femur kiri menggunakan traksi. Apa tujuan utama dari traksi tersebut? A. Menghilangkan pembengkakan. B. Menurunkan tekanan darah. C. Menjaga posisi tulang tetap lurus. D. Mengurangi nyeri punggung. E. Mempercepat penyembuhan luka. Jawaban C. Menjaga posisi tulang tetap lurus. Pembahasan. Traksi digunakan untuk menjaga alur tulang tetap lurus, mengurangi spasme otot, dan mencegah deformitas. Ini sangat penting dalam fraktur besar seperti femur. Soal nomor 7 P3 Kaperawat. Pasien post-operasi laparotomi 6 jam lalu belum bisa mobilisasi dan perut masih kembung. Tindakan prioritas perawat adalah A. Memberi pencahar. B. Menganjurkan posisi semi-faller. C. Mendorong pasien untuk mobilisasi dini. D. Memberikan makan cair. Memasang NJT. Jawaban C. Mendorong pasien untuk mobilisasi dini. Pembahasan. Mobilisasi dini membantu memulihkan motilitas usus dan mencegah ileus paralitik. Memberikan pencahar tidak dianjurkan terlalu awal pasca operasi tanpa indikasi dokter. Sekian dan terima kasih. Sukses selesi P3 Kaperawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.